Jamaah sekalian Islam yang saya muliakan, bab malam hari ini babul fit taqwa, bab menerangkan tentang takwa. Kalau Allah Ta'ala berkata, siapa Allah Ta'ala yang maha tinggi, ya ayyuhalladzina amanu, wa orang yang beriman, ittaqullaha. Apa itu artinya? Ittaqullaha, hadirin, takutlah kepada Allah, haqqo yang benar, tuqatihi sesungguhnya takwa. Waqala dan berkata, Allahu siapa Allah Ta'ala yang maha tinggi, fattaqullaha, maka takutlah kepada Allah, masatoktum, apa-apa, istatoktum, sesuai dengan kemampuan kalian. Artinya takwa itu semampunya. Maksudnya takwa semampunya itu semaksimal mungkin, sekuat tenaga. Kalau lagi sakit, takwanya ya takwanya orang sakit. Wajar gitu kalau kurang-kurang dikit. Artinya nggak maksimal. Kalau iman sama juga, ada Yazid, ada Yankus. Iman itu kalau lagi naik ibadahnya kenceng, kalau lagi turun ibadahnya kendor, ya gitulah kira-kira. Itu namanya takwa kita harus maksimal. Maksimal biasanya lagi sehat. Sehat itu ada dua Pak Musiman, sehat badan, jasmani, sehat rohani. Pembangunan juga ada pembangunan jasmani, pembangunan. Nah kalau di Indonesia itu apa ya? Bangunlah jiwanya apa badannya? Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Pembangunan jasmani dan rohani. Malam hari ini kita juga sama. Pembangunan jasmaninya ada makan, santap, kopi, pisang, nasi, fried chicken. Nah, pembangunan rohaninya ngaji kitab. Ngaji ini sedikit tapi mudah-mudahan manfaat untuk kita semua ya. Walil ayatu, ayat ini mubayyinatun, menjadi penjelasan, lil muradi, untuk makna, minal ula, dari ayat yang pertama tadi. Wa qala ta'ala, berkata siapa ta'ala, Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah, wa qulu, dan berkatalah kalian, berkata ya bukan bertakwa, wa qulu, dan berkatalah kalian, qaulan, dengan perkataan sadida. Sadida itu yang baik, ngomongnya tidak syadida. Kalau sinnya sadida itu baik, kalau syadida keras. Milih yang sadida atau syadida? Saya ulangi. Qaulan sadida, perkataan yang lemah lembut. Qaulan syadida, perkataan yang keras. Milih yang mana? Yang lembut. Lembut ya, pada istri juga sadida, pada keluarga, pada jamaah. Ya memang ada saatnya keras itu ketika perang atau di lapangan atau komando. Kalau daerah yang ada batu banyak gunung gimana ya? Kayak di NTB itu katanya NTB itu dari gunung ke gunung dari kecil udah teriak-teriak. Maka udah tua juga bawaannya teriak-teriak dulu karena hidupnya di gunung. Manggil orang nggak bisa pelan, teriak gitu. Di Arab Saudi sampean jangan kaget. Wataknya orang Arab Saudi sebenarnya baik, tapi ngomongnya kayak keras banget, tapi hatinya lembut. Ya, jadi kalau dengar suara keras bukan berarti orangnya keras. Emang suaranya memang keras, tapi bisa juga hatinya baik. Tapi diperintah di Quran ini, waqulu, dan berkatalah kalian qaulan sadida, ngomongnya yang lemah lembut. Nah, tetap itu yang terbaik. Wal ayatu, dan ayat-ayatnya fil amri, terhadap perintah bit takwa, takwa kasiroh, banyak, maklumah yang dimaklumi. Wa qala ta'ala, berkata siapa Allah Ta'ala, wa may yattaqillah, dan siapa orang yang bertakwa kepada Allah, yaj'al, maka dijadikan lahu, kepada orang yang takwa itu, makhrojan, jalan keluar. Ini janji Allah nih. Ya, kita tiap Jumat sering denger ini. Siapa yang takwa kepada Allah pasti dikasih solusi sama Allah. Makhrojan itu, khoroja itu keluar, yakhruju sedang keluar, khorjan pengeluaran, makhroj tempatnya keluar. Artinya apa? Solusi. Kalau bahasa kerennya solusi. Jadi orang yang takwa pasti dikasih solusi. Percaya nggak, Kang Us?
yang penting percaya dulu. Ya, kamu percaya. Wayar zuhud dan pasti dikasih rezeki, Pawin. Syaratnya apa? Takwa dulu. Saya ulangi. Wa may yattaqillaha yaj'al makhrajan. Siapa orang yang takwa kepada Allah maka dijadikan sama Allah jalan keluar. Wa yarzuqhu pasti dikasih rezeki. Siapa yang ngasih? Allah. Aku udah tahu tuh. Mau muter kemana baik juga. Yang ngasih siapa? Allah. Mengejar ke gunung, lautan, gunung tinggi, kudaki, lautan ku seberangi sama aja pada musiman. Yang ngasih duit siapa? Gusti Allah. Jadi ini Pak Musiman. Min haitsu dari arah layah tasib yang tidak diduga-duga. Kadang-kadang rezeki itu datang ceker yang diduga-duga. Alhamdulillah. Pak D baru nelpon satu orang aja tiba-tiba ditransfer gitu loh Pak D. Baru bayar kan, datang silaturahmi, kita nggak minta duit, pulang dianggopin. Alhamdulillah. Itu tuh namanya rezeki min haitsu Islam. Siapa kita? Islam. Biar tahu istilah min haitsu la yahtasib. Sama-sama ikutin saya. Min haitsu la yahtasib. Min haitsu la yahtasib. Jadi gunanya ngaji Islam biar tahu rezeki apa iku min haitsu la yahtasib. Kalau bahasa Jawanya Pak D, rezeki nomplok. Bahasa orang Betawinya rezeki yang kageane duge. Rezeki kagak keduge gitu katanya Betawi. Maksudnya enggak nyangka dia ada itu. Namanya layak tasib. Bahasa Arabnya apa? Min haitsu la yahtasib. Sama-sama. Min haitsu la yahtasib. Wa qala berkata siapa ta'ala Allah yang Maha tinggi in tattaqwa maka jikalau kalian bertakwa pada Allah ya ja'alakum maka Allah akan jadikan lakum kepada kalian semua furqanan membeda. Furqan itu pembeda. Wa yukaffir ankum kalau kalian takwa tadi yukaffir maka dihapus ankum dari kalian semua apa? Sayiatikum segala kejelekanmu, kejahatanmu. Maksudnya orang yang takwa itu Pak Win pertama tadi rezeki dapat, solusi dapat. Apalagi tadi dihapus dosa-dosanya masa lalu. Kalau nggak dihapus dosa masa lalu terlalu. Saya ulangi. Dosa masa lalu pasti dihapus. Syaratnya apa? Takwa. Apa itu takwa? Jalankan perintah Allah, jauh larangannya. Selesai itu doang. Nggak usah macam-macam. Wa yaghfir lakum maka diampuni untuk kalian Allah maka bermula Allah itu dzul fadlil azim. Allah itu yang memiliki fadilah keutamaan azim yang agung yang gede banget. Wal ayatu dan bermula ayat-ayat fil babi tentang bab takwa ini kasiratun banyak maklumatun yang dimaklumi. Wa amal hadis adapun hadisnya ini hadis. Fal awwalu maka bermulaan Abi Hurairah dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu pada Abi Hurairah. Qala berkata siapa Abu Hurairah ditanya ya Rasulullah wahai Rasulullah man akramun nas man siapa akramu yang paling mulia an-nasi manusia. Siapa yang nanya? Abu Hurairah. Kepada siapa nanyanya? Biar nggak ngantuk Pak. Siapa yang nanya? Abu Hurairah. Kepada siapa nanyanya? Rasulullah. Apa pertanyaannya? Man akramun nas. Siapa yang paling mulia manusia itu? Siapa aja? Katakannya Nabi qala atqahum yang paling bertakwa. Jadi sebenarnya yang mulia itu bukan yang maaf ya, Rasulullah nggak pernah ngomong yang kaya, yang ini, yang penjaga derajat enggak. Atqahum yang paling bertakwa. Faqalu maka Abu Hurairah masa itu laisa an hadza nasalka, aku enggak nanya tentang ini. Qala wa Yusuf Nabiullah bin Nabilah ibn Nabilah ibni Khalilillah. Qalu laisa an hadza, bukan faktor yang ini nasaluka saya nanya kepada engkau ya Rasulullah. Qala fa an ma'adinil arabi tas'aluni, apakah
mengenai orang Arab yang paling hebat yang kamu maksud? Nah, ini jawabnya Rasulullah tadi. Jawabnya, khiyaruhum fil jahiliyah, orang-orang yang paling hebat fil jahiliyah, di dalam jahiliyah itu adalah khiyaruhum fil Islam, orang-orang yang masuk Islam. Jadi zaman jahiliyah itu kata Rasulullah yang paling hebat itu adalah setelah masuk Islam, idza faquhu, apabila orang yang masuk Islam itu faqih, memahami agama. Apa itu maksudnya memahami agama? Alimu ahkam syar'i, mereka mengetahui hukum-hukum syariat. Nah itu. Jadi masuk Islam, kalau kita kan enggak nih, lahir langsung Islam. Ya berarti ya. Kita lahir langsung Islam. Kalau dulu agamanya Nasrani, Yahudi dulu, zaman jahiliyah, minum, mabuk, teler, judi, tetek mengen, matiin orang, itu zaman jahiliyah. Nah jahiliyah modern ada juga. Tapi yang paling bagus dia memegang agama Islam tapi ngerti hukum agama. Nah, itu makanya ngaji. Gunanya ngaji kita ini adalah dalam rangka memahami agama. Insya Allah. Inna dunya, sesungguhnya dunia itu khulwatun, manis, khodiratun, yang hijau royo-royo. Ya kelihatannya dunia kan gitu Pak Win. Dikejar nggak ada ujung-ujungnya ya Pak De ya. Mau pergi ke Arab Saudi mau dikejar ya kan, duit kemana tahu nggak jelas, pangkalnya nggak jelas, sudah beli ini beli itu juga pangkalnya nggak jelas. Itulah dunia, manis kelihatannya, hijau royo-royo. Itu sama juga ada bahasa saya nggak usah ngomong, nggak enak. Pokoknya kelihatannya orang lain enak aja tuh. Itulah dunia. Padahal yang jalani berat juga. Ya Pak De ya. Ya selamat datang. Selamat datang. Syekh Al-Hajj Sarkum Al-Batawi Al-Arabi Al-Habib. Tenang Bung, cukup. Ya. Jadi dunia itu adalah manis, Bang Sarkum. Mau muter ke Sukabumi, ke Pangandaran, ya itu aja. Kagak ada puasnya. Sudah berapa 1000 wanita sekalipun Pak Sarkum Jabotabek ente cari, kagak ada puasa. Itulah dunia. Nah makanya stop, ya kan? Stop kita dengan ngaji ini, latihan ya, menahan hawa nafsu. Fatakut dunia. Nih pas banget Pak Sarkum datang ya. Fatakut dunia, monggo kalian semua takutlah terhadap dunia. Takut kepada dunia. Ya, misalnya mau ngari jabatan, karir, mentok sampai eselon 1, pengen eselon 1, pengen jadi menteri. Udah jadi menteri, pengen jadi presiden. Ada nggak? Ada nggak? Ada banyak banget sekarang mah. Udah jadi menteri baik tuh gaji ratusan juta, miliaran, pengen jadi presiden. Ya, apalagi baru jadi RT RW, pengen jadi lurah. Jadi lurah, pengen jadi camat. Udah camat pengen jadi wali kota. Kapan habisnya? Mati itu baru habis. Fatakut dunia, watakun nisa, takutlah ente sama cewek. Yo, Kum. Suruh takut sama cewek kita. Nah, si Ebi satu aja orang dapet bagaimana takut? Hilang dulu. Satu aja hilang. Giliran yang susah nyari susah aja. Giliran Sarkum baru melihat ini orang pada demen aja. Kata orang Solo ada gembolannya. Rupanya Sarkum ada pegangannya. Jadi setiap orang yang melihat dia bawahnya pengen nempel aja gitu ya. Jangan cewek. Masyaallah. Ini Pak Abidin lu juga ya. Jangankan cewek, Pak Abidin aja demen. Oh berarti ada ilmunya dia. Emang benar dia ajar ya, orangnya ajar. Bawaannya pengen ketawa aja. Dia enggak, supaya enggak kelihatan kita punya duit atau enggak punya duit, yang penting ketawa aja deh Bang ya. Fa inna, maka sesungguhnya awala fitnatin, sesungguhnya awalnya fitnah Bani Israel, waktu Bani Israel itu kanat dulu fin nisa. Jadi fitnah ujian besarnya Bani Israel itu masalah cewek, masalah wanita.
Nah, ini karena yaqulu berkata siapa Rasulullah, Allahumma, sama-sama ya, Allahumma ini as'alukal huda watuko wal afafa wal gina. Rawahu Muslim. Allahumma ya Allah, ini saya minta as'aluka kepadamu, minta al-huda hidayah, watuko minta takwa, wal afafa minta apa tuh? Afaf tuh ifah itu maksudnya menjaga urusan dunia, wal gina dan minta kaya. Amin ya robbal alamin. Itu kalau habis sholat baca nih, Allahumma inni as'alukal huda watuko wal afafa wal gina. Terusannya apa Pak? Wa nas'aluka ridho kawal jannah wa na'udzubika min sakhatika. Nah, itu baca tuh. Ternyata ketemu di kitab ini Riyadhus Shalihin ya. Kemudian yang keempat, yaqulu man halafa ala yaminin, siapa yang bersumpah ala yaminin di atas tangan kanan, summa kemudian ro'a melihat atko dia bertakwa lillahi kepada Allah, minha atas sumpahnya itu, falyatit takwa, maka ketika sumpah datangkanlah takwa. Yang kelima, sami'tu Rasulullah SAW yahtubu fi hajjatil wada, Rasulullah berkhutbah pada haji wada. Haji wada itu apa? Haji yang terakhir. Rasulullah itu beberapa kali haji, tapi sebelum meninggal dunia namanya haji wada. Faqala, maka bersabda siapa Rasulullah, ini nama Pak, penting nih, bawa pulang ya, ikutin sama-sama terakhir nih. Bawa pulang 5 ini, saya juga harus hafal nih. Yaktubu fi hajjatil wada, ketika Rasulullah haji wada, Rasulullah ngomong gini, pesennya ini doang nih pesennya. 1, ittaqullah, sama-sama. Ittaqullah, bertakwa kepada Allah. Wa shollu khamsakum, salatlah ente 5 waktu. Nah, wa sumu syahrakum. Apa tuh sumu syahrakum? Puasa kalian. Syahrakum bulan ya bulan Ramadan, syahrakum itu ya. Sumu syahrakum bulan Ramadan. Wa adu zakata amwalikum, tunaikan zakat hartamu. Wa atiu umara'akum, taatilah umara pemimpin kamu. Tadkhulu jannata rabbikum, maka kamu masuk surga Tuhanmu. Rawahu Tirmidzi, hadis riwayat Tirmidzi. Ini Pak nih, bawa nih. Yuk, terakhir kita tutup sama-sama, dihafalin ya. Kalau pengen masuk surga, tadkhulu jannata rabbikum, syarat masuk surga Tuhanmu adalah 1, taqullah, takwa kepada Allah. Yang kedua, sholat 5. Yang ketiga, puasa bulan. Yang keempat, zakat fitrah atau zakat harta ya. Kemudian yang kelima, taat kepada bukan Allah di sini, pemimpin. Pemimpin dalam hal ini ya umaro. Umaro itu ya siapa saja, tapi umaro yang enggak zalim, umaro yang taat kepada Allah maksudnya. Tapi kalau umaronya zalim, umaronya tidak taat kepada Allah, boleh kita tidak mentaati, tapi jangan bikin makar. Kalau makar itu enggak boleh. Islam tidak ngajarin makar, tapi Islam mengajarkan taat kepada pemimpin. Selain taat juga kepada Allah. Taat pada Allah tuh judulnya beda lagi, Ebi. Ya, udah ini aja nih 5 dibawa pulang. Takwa Allah, sholat 5 waktu. Ingat-ingat nih, yang lagi pada dagang, yang lagi pada bisnis, yang ngaji Islamnya udah pada nggak datang. Ingat-ingat ini aja nih tuh ya. Mau dagang kayak mau apa kayak kerjanya. Takwa kepada Allah 1, sama-sama. Takwa kepada Allah. Shollu khamsakum, sholat 5. Sumu syahrakum, puasa Ramadan. Wa addu zakata amwalikum, bayar zakat. Yang keempat, yang kelima, ati umarakum, taat kepada pemimpin. Tadkhulu jannata rabbikum, maka masuk surga. Begitu pengajian kita malam hari ini. Mudah-mudahan sedikit tapi bisa bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Untuk yang kitab apa nih namanya nih? Riyadhus Shalihin. Sekarang jam berapa, Bi? Jam 8 lebih 20 menit. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kita sambil ngobrol, sambil diskusi
kitab taklimnya saya belum sempat baca, nanti mungkin minggu depan lah ya. Minggu depan nggak apa-apa, karena kita prinsipnya Pak Ade, ngaji nggak usah panjang-panjang, sedikit tapi bermakna. Judul kita tadi mengenai apa? Takwa ya. Kita udah tua, perlu takwa. Amin. Ada lagunya itu, takwa itu. Yang miskin, jadi ya. Terus Ulangin. Ulangin. Sudah lagu takwa. Tadi udah bener banget itu. Introx itu. Derajat manusia. Itu dakwah juga. Ada letak doanya. Nah itu kan Bang Haji Romai Rama, Bang Udin Caplun buka, pulang dari sini. Judulnya Takwa Haji Romai Rama YouTube. Nanti keluar. Cakep itu judulnya kan. Masa saya mau nyanyi di sini? Saya mah hafal itu. Ya udah, oke. Terima kasih. Mohon maaf apabila salah-salah kata. Sampai jumpa di lain kesempatan. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan. Amin. Amin. Allahumma fiq ila dunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.